naik lurus ke atas, tegak lurus vertikal dengan forearm, grip, dan kita turun dan kita melakukan sighting atau kita menembak. Teman-teman perhatikan ada gap yang cukup signifikan, di mana garis lurusnya sudah tidak lagi tegak lurus dengan tumit, tapi teman-teman bisa lihat di titik sini otomatis ketika kepala, tapi waktu pas teman-teman ngebentuk tanpa satu step ke depan, teman-teman akan cenderung menyamping. Ini yang kita hindarin. Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini berdasarkan salah satu dari topik video sebelumnya yang sudah pernah kita upload, salah satu topik yang paling banyak mendapat view maupun respon dari teman-teman, ketika lagi-lagi kita kembali ke hal-hal yang dasar, hal-hal yang prinsip, salah satunya adalah topik masalah stance. Hari ini teman-teman, saya pengen share satu komponen penting, komponen krusial di dalam elemen stance yang saya yakin juga berdasarkan pengalaman pribadi saya akan membantu teman-teman menjadi jauh lebih konsisten dan menghilangkan yang namanya unsur keraguan dalam teman-teman mengeksekusi pukulan, khususnya kalau kita bicara masalah aiming. Untuk teman-teman yang cenderung masih mempertanyakan apakah topik soal transisi yang saya maksud di video kali ini, prinsipnya sederhana teman-teman. Transisi adalah bentukan yang kita lakukan dari bentuk standing, melakukan visualisasi sempurna, menjadi bentuk stance atau postur sempurna sebelum melakukan tembakan seperti ini. Percaya atau tidak, transisi dari saat kita dalam kondisi berdiri sempurna dan bentukan terhadap gerakan atau transisi dari proses berdiri sempurna menjadi stand sempurna, ketika kita cenderung abai atau kita tidak punya sebuah acuan konsisten dalam membentuk transisi tersebut, maka jangan heran apabila teman-teman juga masih sering mengalami kendala konsistensi dalam menciptakan stance yang baik. Fenomena yang akan sering menjadi sumber masalah adalah ketika proses transisi itu tidak dilatih atau tidak dibentuk atau tidak memiliki sebuah acuan yang presisi atau eksak. Yang sering terjadi adalah teman-teman akan sering ketika sudah membentuk sebuah postur stance, teman-teman akan memiliki banyak keraguan terhadap banyak hal. Satu, teman-teman akan bisa cenderung ragu terhadap kenapa bentuk postur stance saya, baik dari jarak kaki, jarak bridge, dan bentukan dari postur badan atas, terutama si elemen shoulder twist yang sering saya sampaikan, ya seberapa kita nekuk, kadang kita nyamping, kadang kita melengkung seperti ini, atau kadang-kadang kok jadinya kita tegak banget, dibandingkan dengan memiliki sebuah acuan bagaimana selalu membentuk, menghasilkan sebuah bentuk postur yang konsisten sama sempurna, dengan jarak bridge yang sama, dengan posisi pegangan grip yang sama. Itu pertama. Kedua, orang yang tidak memiliki protap atau bentukan proses transisi terhadap postur atau stance yang sempurna, selalu akan punya kecenderungan mengalami permasalahan dalam membentuk visual alignment-nya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia sudah membentuk stance, dia akan cenderung memiliki keraguan apakah angle atau aim line atau ghost ball yang sudah ditentukan, kok rasanya ketebelan, kok rasanya ketipisan, kok rasanya nggak nyaman, kok rasanya badan saya limbung, and so on, and so on, and so on. Sekarang pertama saya akan share dulu sama teman-teman dua orientasi utama transisi dan postur stance yang bagus. Itu yang dikejar orientasinya apa, atau poin apa yang harus dikejar ketika teman-teman membentuk transisi yang bagus dan bentuk atau postur stance yang ideal. Pertama, teman-teman yang akan mengejar proses transisi yang bagus, stance yang bagus dan konsisten, teman-teman pada dasarnya nanti akan menghasilkan seperti ilustrasi gambar yang saya kasih lihat, kita seideal mungkin, sebisa mungkin harus bisa membentuk sebuah garis vertikal sempurna dari heel atau tumit, naik lurus ke atas, tegak lurus vertikal dengan forearm, grip, elbow, dan lurus ke depan ke visual center kita. Poin kedua yang lebih krusial, dan ini akan saya share dengan beberapa ilustrasi sama teman-teman di sampel dan beberapa ilustrasi-ilustrasi visual. Proses transisi yang bagus teman-teman, prinsipnya bertujuan untuk membentuk
apapun postur bentukan badan yang nanti teman-teman akan bentuk, karena tinggi badan kita berbeda-beda, geometri berbeda, tinggi insim kita berbeda, lebar bahu kita berbeda. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman harus paham bahwa proses penentuan aiming, apapun bahasanya, ghost ball, titik, aim line, prinsipnya pada dasarnya penentuan dari proyeksi kita terhadap sudut tembakan yang kita mau ambil terhadap target ball ke pocket, itu kita tentukan, atau proses aiming sebenarnya 85% kita lakukan pada saat kita masih berdiri tegak. Prinsip itu sekali lagi saya harap teman-teman jangan lupa. Jadi apabila teman-teman masih berpikir dengan mindset bahwa aiming itu dicari atau dituning dalam ketika posisi teman-teman sudah membentuk sebuah postur stance yang sempurna, maka di titik situ saya harap teman-teman bisa merubah paradigmanya. Maka teman-teman sebagai subjek pentingnya, proses transisi stance yang bagus, yang konsisten, yang dilatih, yang sistematik hingga nanti menjadi sebuah gerakan autopilot atau muscle memory, tujuannya adalah sederhana, adalah bagaimana line visual yang sudah kita tentukan atau proses aiming yang sudah kita kunci pada saat kita masih proses berdiri tegak. Prinsipnya teman-teman, visual center atau kepala kita itu tugasnya hanya turun tegak lurus ke bawah, lurus total dengan apa yang kita sudah tentukan di atas, sehingga di titik situ kita bisa menghilangkan hal-hal seperti masalah paralaks atau perspektif yang nanti saya akan bahas lebih detail pada saat kita membahas masalah tips atau parameter soal aiming. Jadi sekarang mari kita masuk ke beberapa sampel metode transisi stance yang textbook dan yang sering dilakukan oleh para teman-teman pemain pemula termasuk saya, dan saya akan share salah satu metode transisi stance terbaik yang saya tahu. Nah, teman-teman, sebelum kita akan mulai sedikit membedah beberapa pendekatan transisi-transisi baik yang textbook maupun yang biasanya menjadi habit tendensi pemain pemula yang bergerak secara autopilot, saya akan perkenalkan sedikit drill latihan simple yang akan punya tujuan manfaat juga banyak luar biasa selain tembakan stop ball, di mana dengan objektif kita menembak cue ball, satu tip di atas center lurus diamond ke diamond dengan acuan line putih yang sudah saya tambahkan di sini. Drill ini akan punya tujuan untuk sepaket melatih begitu banyak elemen, mulai dari proses pra berdiri kita, visualisasi kita seperti apa, atau sighting kita. Dari situ kita akan bicara, tentunya topik utama adalah transisi kita seperti apa, dan kita akan bicara masalah kualitas dari stroking kita sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai dengan pendekatan textbook saya mau bahas. Jadi sekali lagi kita udah sepakat. Jadi dalam skenario tembakan lurus, kita tetapkan bahwa proses sighting, posisi sighting kita beradanya di mana, itu kita tentukan dalam postur berdiri sempurna. Mari kita bahas yang menjadi basic textbook. So, prosesnya adalah cue di pinggir hip. Dari situ kita bentuk stance dan kita turun dan kita melakukan sighting atau kita menembak. Oke, mungkin bentuk postur saya tidak sempurna, tapi saya akan coba eksekusi. Nah, sekarang teman-teman, mari kita bedah sumber masalah dari bentuk transisi visual atau transisi stance seperti ini. Problemnya di mana? Clear ya? Cukup jelas ya? Kita tahu acuannya, stance visual centernya atau poros dari stance terhadap visual alignment yang kita ambil itu adanya di heel, di tumit kaki belakang. Tapi dalam bentuk postur seperti ini, teman-teman bisa lihat garis mata visual saya lurusnya adanya di setengah diamond di sini, sementara posisi Q ada di sini. Sehingga sudah tidak bisa terhindarkan dalam bentukan postur seperti ini terjadi sebuah referensi visual yang tidak sama. Maka bentukan postur seperti ini akan memaksa kita untuk melakukan gerakan miring, menekuk ke dalam dan mencari kembali di mana letak sighting kita. Baru kita sesuaikan dan kita tembak. Sekarang teman-teman, kita akan masuk ke bentuk transisi
habit atau autopilot yang sering banyak dilakukan oleh para pemain umumnya di luar sana, khususnya para pemula seperti saya. Oke, biasanya begitu mereka tahu bahwa ada kesadaran paralaks antara posisi prastik dengan visual kita, mata kita di depan, maka habitual yang umum adalah pemain akan selalu melakukan tilting badannya ke samping seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk lebih mendekatkan atau meluruskan angle antara si poros kaki belakang. Skenario saya, karena saya pemain kidal kiri, maka poros kaki saya ada di kiri dengan visual center kita. Teman-teman bisa lihat di line. Nah, posisi lurus yang saya kejar seperti ini. Kenapa postur ini juga masih bermasalah dalam versi pengalaman saya untuk bisa mendapatkan postur yang konsisten? Biasanya habitual yang dibentuk dalam bentuk final formnya akan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya kecenderungan menyamping, teman-teman bisa lihat garis line visual yang dibentuk dari visual center ke forearm, ke elbow, bagus. Tapi teman-teman coba lihat gap. Teman-teman coba perhatikan gap antara garis tumit dengan si garis lurusnya si forearm swing kita. Teman-teman perhatikan ada gap yang cukup signifikan, di mana garis lurusnya sudah tidak lagi tegak lurus dengan tumit, tapi lurusnya dengan ujung kaki kita atau toes atau jari kaki kita. Saya ulang. Jadi kadang-kadang ada yang begini, atau kadang-kadang pemain akan cenderung gini, dia akan tilting badannya. Sadar atau tidak sadar, banyak yang suka nggak sadar. Dia akan men-shifting badannya seperti ini untuk diseragamkan, baru dia bentuk stance-nya. Nah, kelihatan, menyampingnya masih kelihatan. Sehingga di titik sini apa yang saya sampaikan teman-teman, gerakan untuk mengunci apa yang kita sudah putuskan, line yang kita putuskan di atas, itu kita harus cari lagi di bawah, karena terjadi paralaks. Semakin dalam kita menunduk, semakin rata dagu, maka visual yang kita kunci dalam posisi berdiri ke bawah itu akan semakin punya kecenderungan seolah-olah berubah atau tidak sama. Nah, sekarang teman-teman saya akan masuk ke kunci dari proses transisi saya, yang dimana berdasarkan studi, berdasarkan referensi komunikasi sama pemain-pemain yang lebih pro, yang jam terbangnya lebih banyak, salah satu proses transisi terbaik bagaimana caranya kita membuat sebuah metode mengunci dari posisi visual yang lurus, yang benar-benar lurus. Jadi di titik sini teman-teman saya nggak bicara masalah mata dominan sama sekali ya. Kita murni bicara, kita assume visual center kita ada dead center di tengah, maka kita akan bicara bagaimana membentuk sebuah postur transisi dari berdiri sempurna menjadi postur sempurna dengan acuan kita berdiri persis di tengah visual center. Oke, saya akan bentuk gerakannya 3 kali, saya akan kasih demo, baru setelah itu teman-teman nanti akan bisa lihat alignment lurusnya, hasil pukulannya, dan lebih terutama teman-teman fokus lihat kemanapun badan saya bergerak, kepala saya akan cenderung hanya lurus tegak ke bawah. Tidak lagi ada badan yang ditilting, tapi benar-benar tegak lurus sempurna. Bentuk satu seamless gerakan step into the shot. Kemanapun badan bergerak, kepalanya hanya tegak lurus ke bawah. Sekarang, yuk kita bedah proses transisi yang barusan saya demoin dan saya tunjukin sama teman-teman. Yuk kita mulai. Dalam proses pengalaman saya, transisi stance seperti ini, membangun habitualnya kepada student-student yang datang ke saya itu agak gampang-gampang susah. Sehingga di sini saya akan coba kasih metodological sama teman-teman, step per step, dan proses pengenalan geometri badan seperti apa yang teman-teman perlu kenali, perlu pahamin untuk bisa mencapai proses transisi stance-nya. Oke, jadi pertama teman-teman seperti yang dilihat di ilustrasi videonya, bahwa ketika dalam posisi masih berdiri tegak untuk membentuk postur visualisasi sempurnanya, saya berdiri dengan proses tegak, ya, dengan posisi kaki merapat, di mana benar-benar visual center saya dari mata
turun ke dada, ke pusar, ke tutut, dan ke antara dua lingkar kaki. Saya breakdown ya, proses transisi membuat gerakan menyamping dengan posisi kepala seolah-olah seperti gimbal tetap lurus ke depan, tapi teman-teman akan lihat poros pergerakannya seperti apa. Acuan saya adalah pertama, kita mengambil gerakan selangkah mundur ke belakang kalau kita mempertimbangkan jarak bridge. Oke, dari situ kaki belakang saya akan maju selangkah dan dia akan langsung berputar menyamping 45 derajat, satu movement. Jadi udah agak berubah nih teman-teman. Dari acuan video stance yang pertama saya buat dahulu. Kita langsung maju 45 derajat ke samping dengan acuan tumit bersentuhan dengan ujung kaki depan. Sehingga kita tidak kehilangan poros. Kita hanya memindahkan poros center kita di tumit kita secara otomatis. Nah, teman-teman lihat secara simultan ketika kaki depan saya akhirnya bergerak membentuk postur alaminya. Nah, teman-teman bisa lihat di titik sini otomatis ketika kepala saya tetap memandang lurus ke depan, yang teman-teman bisa perhatikan apa? Di titik sini, core dari pinggang saya itu pada dasarnya sudutnya akan mengikuti sama sudut si kaki belakang. Saya ulang ya. Twist 45, ketika dia maju ke depan, nah, di titik sini teman-teman bisa lihat, saya akan membentuk sebuah gerakan twisting, di mana otomatis dia akan gerakannya akan simetri, teman-teman. Poros pinggang dengan poros pundak saya, itu sudutnya ngikut. Tapi ngikutnya kemana? Apakah dia ngikut si sudut kaki depan atau sudut kaki belakang? Karena di titik sini kan teman-teman bisa lihat sudut kaki depan saya arahnya ke depan, lurus, sementara sudut kaki belakang saya arahnya 45 degree ke samping. Yang saya ikutin adalah sudut kaki yang di belakang, 45 degree, sehingga saya menghasilkan sebuah gerakan twisting yang alami, yang natural alami. 1, 2. Ya, di titik sini teman-teman bisa lihat, dia akan menjadi sebuah gerakan yang otomatis. Jadi twistingnya nanti akan ngikut, nyusul belakangan. Sehingga waktu pas teman-teman twisting lagi ke dalam, mempertahankan si garis tegak lurus antara si tumit dengan line visual yang kita akan bentuk di titik sini, maka yang namanya gerakan twisting atau elbow twist, shoulder twist ke dalam, itu bentuknya akan lebih alami dan teman-teman akan cenderung tidak memaksakan gerakannya. Oke, teman-teman, kita balik ke meja, kita pegang peralatan, dan sekaligus supaya untuk mempersingkat waktu, sequence demo terhadap transisi stance, langsung kita akan masuk ke skenario permainan nyata yang normal, bola putih, bola target, pocket yang ada angle-nya. Oke, spesifik kita nggak bahas aiming dulu di titik sini teman-teman. Next video, seperti yang ditunggu-tunggu, saya akan mulai ngebahas masalah aiming sama teman-teman. Tapi saya cuma tekankan sekali lagi, saya nggak akan bosan ngomong ini sampai mungkin teman-teman Anda unsubscribe sama saya ketika saya akan terus menyampaikan apa? Keputusan terhadap line atau ghost ball, dan di mana kita berdiri tegak lurus sama garis visualisasi atau si ghost ball atau si titik itu, apapun bahasa teman-teman, kita buat dalam sebuah posisi yang sadar. Oke? Transisi ini tidak akan bekerja kalau teman-teman cenderung asal-asalan. Contohnya artinya teman-teman harus pukul pola, terus artinya putihnya landing di sini, teman-teman berdiri dalam posisi yang tidak dibentuk, tidak sengaja, terus langsung teman-teman langsung mau turun cepat gitu ya. Nggak bisa. Setiap kali proses tembakan yang baru, tembakan gampang, tembakan susah, teman-teman berdiri, pastikan bahwa Anda selalu berdiri di garis aim line-nya. Oke, ingat garis aim line artinya bukan cuma berdiri dengan mata mengunci ghost ball, tapi garis tegak lurus antara ghost ball yang kita putuskan dengan center si cue ball. Oke? Nah, habitual yang baru yang saya tekankan sama teman-teman adalah kita sudah tidak lagi berdiri dengan posisi seperti ini atau menyamping, tapi kita berdiri dengan postur yang tegak, lurus, rata, sempurna. Kita tidak tilting, kita tidak bengkok-bengkok ke samping, ke kanan, kemari. Nah, sama seperti step sebelumnya yang saya jelaskan, soal membentuk langkahnya dan membuat rotasi badannya. Setelah kita berdiri, kita sudah judge, kita sudah putuskan di mana letak aim line-nya. Maju selangkah 45 degree ke depan, twist, bentuk posturnya, line bagus, turun. Sekali lagi, putuskan line-nya. Pastikan posisi berdiri Anda tegak, relax, make time untuk visualisasinya. Nah, di titik sini teman-teman saya akan tambahin poin kedua. Kenapa harus ada jarak? Kenapa step into the shot bentuknya tidak langsung turun,
dan kenapa harus ada satu langkah ke depan. Di titik sini teman-teman saya akan sudah mulai membahas sedikit soal salah satu komponen yang harus konsisten dalam bentuk postur, terutama postur atas kita, itu sebenarnya satu hal lagi adalah jarak bridge teman-teman. Jarak bridge adalah subjek yang belum sempat saya bahas secara spesifik, nanti di sini saya akan kasih lihat secara poin titik. Nah, kalau kita bicara bagaimana mengejar jarak bridge dan posisi pegangan grip yang optimal, yang kita sudah tahu titik center balance-nya adalah terbaik di titik situ, sebenarnya proses ini akan menjadi jauh lebih natural kalau kita membangun habit untuk melatih autopilot kita dengan memberi jarak waktu pas proses visualisasi, dan tidak bentuknya langsung turun, tapi kita memberi satu langkah ke depan, kita akan melatih berapa besar jarak kita dan bagaimana kita menghasilkan sebuah jarak bridge yang cenderung sama konsisten. Oke, tadi sebelumnya saya di sini, misalnya saya latih sebelumnya sekarang saya berubah di posisi yang baru seperti ini, tapi autopilot saya akan tahu bahwa saya akan cenderung harus maju ke depannya lebih banyak untuk membentuk jarak bridge yang sama. Nah, di titik sini teman-teman bisa lihat secara referensi bahwa bridge line saya atau jarak bridge saya dari ujung tip ke titik address terdekat ke cue ball dengan poros dari bridge saya itu cenderung selalu harus sama. Nah, proses ini sebenarnya teman-teman akan susah dapatkan kalau teman-teman cenderung mendekat di posisi yang terlalu dekat. Atau bahkan misalnya posisinya dipas-pasin, tapi waktu pas teman-teman ngebentuk tanpa satu step ke depan, teman-teman akan cenderung menyamping. Ini yang kita hindarin. Untuk teman-teman yang masih membutuhkan proses penyesuaian, pertama saya akan kasih tipsnya secara mindset. Yang saya share di sini adalah metodenya, tapi sekali lagi saya paham, sekali lagi postur manusia berbeda-beda. Geometri, tinggi badan, lebar bahu, reach tangan, jarak kaki, dan level kenyamanan satu player dengan yang lain itu cenderung berbeda-beda. Tapi saya cuma pasti mau tekankan, apapun penyesuaian yang teman-teman buat, prinsipnya, sekali lagi saya cuma sampaikan, bentuk finalnya tidak harus seperti postur saya, ya, Anda mau agak menyamping, menekuk ke dalam, atau bisa lurus sempurna, lebih bagus, lebih baik. Tapi prinsipnya, ada hal yang selalu saya tentang kalau kita bicara masalah postur atas adalah apa? Membiarkan terjadinya bentuk gesekan di postur badan dengan stick, ya, seperti ini. Ini khususnya banyak pemain perempuan sebenarnya yang banyak mengalami fenomena seperti ini, ya. Apabila ada dari Anda yang punya argumen bahwa mungkin Anda pernah dengar dari teman Anda bahwa oh kalau stick itu kena gesek dada atau kena gesek bagian tertentu itu nanti akan ngebantu lurus. Sorry teman-teman, banyak poin argumen dan masalah fundamental yang mungkin saya tidak akan selalu bilang murni salah ataupun murni benar. Tapi kalau Anda membiarkan komponen dari stick, prinsipnya dari apapun postur yang Anda bentuk, kalau itu ada gesekan dengan area badan Anda, entah dada atau payudara, di titik situ saya sampaikan, saya pastikan bahwa metode itu tidak akan membantu Anda untuk menghasilkan stroke yang bagus, atau stroke yang lurus, ataupun stroke yang optimal dalam bentuk apapun. Tujuan utama dalam membentuk postur yang sifatnya elemen shoulder twist-nya besar, itu adalah untuk memberi clearance yang kosong dalam ruang kita melakukan ayunan. Sehingga postur dari transisi tengah akan memaksa kita untuk membentuk shoulder twist yang benar-benar optimal. Twist, 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 twist. Visual kita cuma taunya turun aja, turun ke bawah dari line yang kita udah putuskan di atas. Lock. Step sideway, putar. Pastikan badannya optimal. Oke, teman-teman, look ya. Kepala saya bukan berarti berubah, yang berubah hanya sudut bahu. Oke, dari sini baru kita akan turun. Teman-teman bisa melakukan juga hal seperti ini. Teman-teman mau kunci bird's eye view-nya. Misalnya teman-teman masih suka punya habit untuk melakukan pivot. Oke, dalam separuh postur saya akan masih bisa adjust. Saya lakukan pivot, lock, oke, aman, bagus, turun. Commit, lock. Sekian teman-teman, semoga acuan transisi postur atau transisi stance ini sebagai sesuatu yang sederhana akan bisa membantu Anda mengimprove permainan Anda. Minimal Anda akan bisa mencapai konsistensi jauh lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Like, comment, and subscribe. Bye.